Lalu Agripa berkata kepada Paulus, "Kamu boleh berbicara untuk membela diri." Kemudian Paulus mengangkat tangannya sebagai tanda untuk mulai berbicara. Dia berkata, "Yang mulia Raja Agripa, saya senang sekali karena hari ini saya diperkenankan berdiri di hadapan Tuan untuk membela diri dari semua tuduhan yang disampaikan oleh orang Yahudi, terutama karena Tuan mengetahui sedalam-dalamnya tentang semua adat istiadat Yahudi dan hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat di antara mereka." Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-72 di dalam serial pembahasan kitab Kisah Para Rasul dengan tema Pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Kisah Para Rasul pasal 26 ayat pertama hingga ayat yang ke-32 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Lalu Agripa berkata kepada Paulus, "Kamu boleh berbicara untuk membela diri." Kemudian Paulus mengangkat tangannya sebagai tanda untuk mulai berbicara. Dia berkata, "Yang mulia Raja Agripa, saya senang sekali karena hari ini saya diperkenankan berdiri di hadapan Tuan untuk membela diri dari semua tuduhan yang disampaikan oleh orang Yahudi. Terutama karena Tuhan mengetahui sedalam-dalamnya tentang semua adat istiadat Yahudi dan hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat di antara mereka. Karena itu saya mohon Tuhan mendengarkan saya dengan sabar. Semua orang Yahudi tahu pendidikan dan cara hidup saya sebagai orang Yahudi. Karena sejak masih muda saya tinggal di antara mereka. Pertama di kota kelahiran saya di Tarsus, kemudian di Yerusalem. Mereka sudah lama mengenal saya, dan kalau mereka mau bersaksi, mereka bisa mengatakan bahwa saya sudah hidup dengan baik sebagai anggota kelompok Farisi, yaitu kelompok yang paling ketat didikannya dalam agama kami. Dan sekarang di sini saya berdiri untuk diadili justru karena keyakinan saya, yaitu bahwa Allah akan memenuhi salah satu janji penting yang dulu Dia janjikan kepada nenek moyang kami. Kedua belah suku bangsa kami juga masih menanti-nantikan janji itu ditepati. Oleh karena itulah mereka sungguh-sungguh beribadah kepada Allah siang dan malam. Tetapi justru karena pengharapan yang sama itulah, ya Raja Agripa, saya dituduh oleh bangsa saya. Jadi saya bertanya kepada kalian semua, kenapa kalian susah sekali percaya bahwa Allah berkuasa menghidupkan kembali orang-orang mati? Sebenarnya dulu saya juga berpikir bahwa semua orang Yahudi wajib bertindak keras melawan segala sesuatu yang dilakukan atas nama Yesus orang Nazaret itu. Hal itu jugalah yang pernah saya lakukan di Yerusalem. Dengan kuasa yang saya dapat dari imam-imam kepala, saya sudah memasukkan banyak sekali umat Allah ke dalam penjara. Dan saat mereka diadili oleh mahkamah agama, saya juga ikut memberikan suara agar mereka dihukum mati. Bahkan seringkali saya juga menyiksa mereka di rumah-rumah pertemuan dan berusaha memaksa mereka untuk menghina Yesus. Kemarahan sangat menguasai diri saya, sehingga saya mengejar mereka sampai ke kota-kota lain. Dalam rangka itulah saya pergi ke Damsyik dengan surat izin dan kuasa penuh dari imam-imam kepala. Tetapi yang mulia, kira-kira tengah hari dalam perjalanan itu, suatu cahaya dari langit yang lebih terang dari matahari menyinari saya dan juga orang-orang yang berjalan dengan saya.
Kami semua jatuh ke tanah. Lalu saya mendengar suara yang berkata kepada saya dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Kamu seperti sapi yang terus menendang tongkat tajam gembalanya. Sebab dengan melawan kehendakku, semua menyusahkan dirimu sendiri. Lalu saya bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dan dia menjawab, akulah Yesus yang kamu aniaya itu. Tetapi sekarang berdirilah, aku memperlihatkan diri kepadamu karena aku sudah memilih kamu untuk melayaniku. Dan kamu akan memberitakan kesaksianmu tentang apa yang sudah kamu lihat dan apa yang akan aku tunjukkan kepadamu nanti. Aku akan menyelamatkan kamu dari orang-orang yang memusuhimu, baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Dan sekarang aku mengutusmu kepada orang yang bukan Yahudi, supaya kamu membuat mereka sadar sehingga tidak lagi hidup dalam kegelapan, tetapi hidup dalam terang, juga supaya mereka tidak lagi dikuasai Satanas, tetapi dikuasai oleh Allah. Dengan begitu, dosa mereka akan diampuni, dan mereka akan ikut mendapat bagian bersama orang-orang yang disucikan, karena percaya penuh kepadaku. Paulus menjelaskan tentang pelayanannya, karena itu, ya Raja Agripa, saya berusaha untuk tetap taat kepada penglihatan dari surga itu. Lalu saya mulai mengajarkan berita keselamatan. Pertama-tama kepada orang-orang di Damsyik, kemudian di Yerusalem, lalu di seluruh provinsi Yudea, juga di daerah-daerah orang yang bukan Yahudi. Saya memberitakan bahwa mereka harus bertobat dari dosa-dosa mereka dan berbalik kepada Tuhan, serta melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa mereka memang sudah bertobat. Karena alasan itulah orang Yahudi menangkap saya di rumah Allah dan berusaha membunuh saya. Tetapi Allah selalu melindungi saya sehingga sampai hari ini saya masih bisa bersaksi kepada semua orang, baik yang berkedudukan rendah maupun tinggi. Dan saya hanya memberitakan apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi dan Musa, yaitu bahwa Kristus harus menderita dan mati sesuai dengan ketetapan Allah, lalu dihidupkan kembali sehingga dia menjadi orang pertama yang bangkit dari kematian. Dan berita kebangkitannya itu akan menjadi seperti cahaya penunjuk jalan keselamatan yang menerangi semua bangsa, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Yaitu, sementara Paulus sedang mengucapkan pembelaannya itu, Festus berbicara keras-keras, Paulus, kamu sudah gila. Kamu terlalu banyak belajar tentang agama sampai menjadi gila. Tetapi Paulus menjawab, saya tidak gila, Festus yang mulia. Apa yang saya katakan itu benar dan masuk akal. Yang mulia Raja Agripa juga sudah tahu tentang hal-hal itu, maka saya bisa berbicara dengan terus terang kepadanya. Dan saya yakin bahwa beliau bukan orang yang baru saja mendengar tentang hal-hal ini, karena semua ini sudah sangat diketahui oleh umum. Nah, Raja Agripa, apakah engkau percaya apa yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi? Saya yakin bahwa engkau percaya. Jawab Agripa kepada Paulus, wah, kamu pikir kamu bisa semudah itu membujuk saya menjadi Kristen? Dan Paulus berkata, saya berdoa kepada Allah supaya cepat atau lambat, bukan hanya engkau, tetapi semua yang mendengar saya hari ini bisa menjadi sama seperti saya, tetapi bukan dalam hal diikat rantai besi begini. Sesudah Paulus berkata begitu, Raja Agripa berdiri dan mulai berjalan keluar. Lalu Gubernur Festus, Bernike, dan semua orang yang duduk bersama mereka juga meninggalkan ruangan itu. Di luar, mereka berbicara satu sama lain. Orang itu tidak melakukan kejahatan yang membuat dia harus dihukum mati atau dimasukkan ke dalam penjara. Lalu Raja Agripa berkata kepada Festus, seandainya orang itu tidak meminta perkaranya diadili oleh baginda raja, sebenarnya dia sudah bisa dibebaskan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 26 ayat 1 hingga ayat yang ke-32. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, setelah penangkapannya di Yerusalem, Paulus memiliki kesempatan untuk membela diri di hadapan massa Yahudi, Dewan Sanhedrin,
Gubernur Romawi Felix dan Drusilla, juga di hadapan Gubernur Romawi Festus setelah dipenjara di Kaisaria selama 2 tahun. Para pemimpin Yahudi ingin Paulus dibawa kembali ke Yerusalem, tetapi ada rencana untuk menyergap dan membunuh Paulus di perjalanan. Daripada dikembalikan ke Yerusalem, Paulus mengajukan banding ke Kaisar. Festus bersedia mengabulkan permohonan Paulus karena tidak yakin akan tuduhan terhadap Paulus. Festus meminta bantuan Raja Agripa untuk menilai kasusnya. Sekali lagi, Paulus diizinkan untuk membela diri. Pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Ucapan terima kasih Paulus. Lalu Agripa berkata kepada Paulus, "Kamu boleh berbicara untuk membela diri." Kemudian Paulus mengangkat tangannya sebagai tanda untuk mulai berbicara. Dia berkata, "Yang mulia Raja Agripa, saya senang sekali karena hari ini saya diperkenankan berdiri di hadapan Tuan untuk membela diri dari semua tuduhan yang disampaikan oleh orang Yahudi, terutama karena Tuan mengetahui sedalam-dalamnya tentang semua adat istiadat Yahudi dan hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat di antara mereka. Karena itu, saya mohon Tuan mendengarkan saya dengan sabar." Awal kehidupan Paulus dibesarkan di Yerusalem meskipun lahir di Tarsus. Hidup sebagai seorang Farisi, golongan yang paling ketat dalam agama Yahudi. Dia sedang dihakimi untuk harapan kebangkitan, janji yang dibuat oleh Allah kepada orang-orang Yahudi. Sebagai orang Farisi yang bersemangat, dia berpikir dia harus menganiaya orang Kristen, memenjarakan mereka di Yerusalem, memberikan suaranya sendiri untuk membunuh mereka, menghukum mereka di sinagoge, memaksa mereka untuk menghujat, menganiaya mereka bahkan sampai keluar kota. Yang berikutnya, panggilan Paulus. Saat melakukan perjalanan ke Damaskus, ditugaskan oleh imam kepala, sepanjang jalan melihat cahaya terang menyinari dia dan rekan-rekan seperjalanannya, lalu ia jatuh ke tanah, mendengar suara dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku?" Paulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu Yesus mengidentifikasi dirinya. Yesus kemudian memberitahu Paulus mengapa dia menampakkan diri kepadanya, untuk menjadikannya seorang pelayan, saksi dari hal-hal yang terlihat dan hal-hal yang belum terungkap, untuk membebaskan orang Yahudi dan bukan Yahudi, sambil membuka mata mereka, untuk mengubah mereka dari kegelapan menjadi terang, dari kuasa setan menjadi kuasa Tuhan, agar mereka dapat menerima pengampunan dosa dan warisan di antara mereka yang dikuduskan oleh iman kepadanya. Pelayanan Paulus. Paulus berusaha untuk tetap taat kepada penglihatan dari surga yang dinyatakan kepada orang-orang di Damaskus, Yerusalem, Yudea, dan kepada orang-orang yang bukan Yahudi, bahwa mereka harus bertobat, berbalik kepada Tuhan, dan lakukan pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan. Untuk alasan seperti itu, orang-orang Yahudi menangkapnya di bait suci dan mencoba membunuhnya. Tetapi dengan bantuan dari Tuhan, sampai hari itu Paulus bersaksi baik dalam skala kecil maupun besar, hanya mengatakan apa yang para nabi dan Musa katakan akan datang, bahwa Kristus akan menderita, bahwa dia akan menjadi orang yang pertama bangkit dari kematian, bahwa dia akan menyatakan terang kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang bukan Yahudi. Pada titik ini, Paulus terganggu oleh respon dari gubernur Romawi Festus. Reaksi dari Festus, "Paulus, kamu sudah gila. Kamu terlalu banyak belajar tentang agama sampai menjadi gila." Paulus menanggapinya dengan tenang. "Saya tidak gila, Festus yang mulia. Apa yang saya katakan itu benar dan masuk akal. Yang mulia Raja Agripa juga sudah tahu tentang hal-hal itu. Maka saya bisa berbicara dengan terus terang kepadanya. Dan saya yakin bahwa beliau bukan orang yang baru saja mendengar tentang hal-hal ini. Karena semua ini sudah sangat diketahui oleh umum. Nah, Raja Agripa,
Apakah engkau percaya apa yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi? Saya yakin bahwa engkau percaya. Tanggapan dari Raja Agripa II. Nah, Raja Agripa, apakah engkau percaya apa yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi? Saya yakin bahwa engkau percaya. Lalu Agripa memberikan jawaban, Anda hampir membujuk saya untuk menjadi seorang Kristen. Kemudian Paulus menjawab lagi, saya ingin kepada Tuhan bahwa tidak hanya Anda, tetapi semua orang yang mendengar saya hari ini mungkin menjadi hampir dan seluruhnya seperti saya, kecuali untuk rantai ini. Kemudian respon dari semua orang. Pada titik ini Agripa, Festus, Bernike, dan yang lainnya pergi ke luar untuk berbicara. Kesimpulan mereka, orang ini tidak melakukan apapun yang pantas dihukum mati atau dirantai. Agripa berkata, orang ini mungkin telah dibebaskan jika dia tidak mengajukan banding ke Kaisar. Sebagai kesimpulan, dua pasal terakhir dari Kisah Para Rasul, yakni pasal 27 dan 28 akan membahas perjalanan laut. Menurut Paulus, yang penting adalah menuju ke Roma. Sementara itu, pertimbangkanlah dengan sungguh-sungguh apakah kita sedang mengalami berkat-berkat pelayanan Paulus dalam hidup kita sendiri, untuk membuka mata mereka, untuk mengubah mereka dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa setan kepada Allah, sehingga mereka dapat menerima pengampunan dosa, dan warisan di antara mereka yang dikuduskan oleh iman kepadaku. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kesaksian Paulus di hadapan Raja Agripa boleh menjadi kekuatan penghiburan bagi kita ketika kita mengemban tugas yang sama untuk memberitakan kabar kebangkitan Tuhan Yesus dan kedatangannya kembali yang kedua kali. Kiranya semakin hari kita semakin menyenangkan hati Tuhan kita. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya. Shalom.